Bapak Ibu tenang sejenak. Saudara kekasih yang ada di rumah boleh tenang sejenak. Renungkan makna pujian kita ini. Apakah kita bisa menjadi sama seperti Kristus? Seringkali ada kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi keinginan daging lebih kuat menarik setiap orang untuk melakukan dosa daripada melakukan kehendak Tuhan. Pagi ini kita mengangkat pujian, meminta Tuhan dengan otoritas dan kuasanya mengubah hati kita. Dan kita percaya ketika hati kita diubah, pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa memancarkan kasih Tuhan. Mata hati kita benar-benar bisa memancarkan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Saya sangat yakin pagi ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu melakukan perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi. Biarlah pujian ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bahwa dari setiap hati dan pikiran kita punya kerinduan untuk senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Dan biarlah kasih itu tinggal di dalam kita. Bapa di sorga, pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya bukan hanya kami merenungkan, tetapi selanjutnya kami mempraktekkan kasih itu Tuhan, dan membagikan itu bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Hamba keluar dari kemampuan hamba yang terbatas, masuk pada kemampuan ilahi-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan itu benar-benar datang daripada-Mu. Semua yang bukan dari Tuhan, kami kibaskan dari hidup kami pada siang hari ini. Dan biarlah setiap kami menerima kebenaran-Mu dan mau melakukannya dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Terima kasih Imam Musik. Tadi waktu penyembahan Tuhan ingatkan saya untuk mengingatkan kita semua, baik sebagai orang tua maupun anak-anak, terutama anak-anak muda di dalam pelayanan ini, bahkan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sempat mengikuti live streaming ini, ibadah live streaming ini. Saya percaya ada pesan-pesan Tuhan yang harus kita dengarkan pagi ini. Waktu penyembahan tadi Tuhan ingatkan saya catat untuk anak-anak muda. Tuhan ingatkan saya tentang dalam minggu ini ada kematian anak-anak muda warga kota Timika. Satunya sekolah di luar, saudara, mengalami kecelakaan dengan motor. Dan ini teman anak saya, sejak SD mereka sama-sama berteman, dan orang tuanya di Timika, sekolah di luar, dia kuliah di Manado. Dia dengan kendaraan dan akhirnya mengalami kecelakaan. Saya tahu bahwa setiap kita harus berjaga-jaga. Tapi sebagai anak muda, sebagai orang-orang muda seringkali terbawa dengan emosi dan sebagainya. Sehingga sebagai gembala jemaat Tuhan, saya mengingatkan supaya anak-anak muda bisa taat kepada orang tua. Karena haruslah demikian, Efesus 6 ayat 1. Dan seterusnya. Dan juga ada kematian yang tidak sama sekali tidak sesuai. Ada seorang anak muda dalam minggu ini bunuh diri.
minum racun. Orang di Timika, dan saya ingin mengingatkan supaya kita tidak menjadi bagian dari rancangan iblis seperti ini. Ini adalah rancangan iblis. Pesan apa untuk orang tua yang bunuh diri ini? Sakit hati dengan orang tua. Seorang anak laki-laki, mari bapak-bapak, seperti firman Tuhan di dalam Efesus 6 ini dikatakan bahwa hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Saya tahu kita semua punya tanggung jawab untuk membina anak-anak kita, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tetapi jangan kita membangkitkan amarah. Kalaupun kita tegur itu tanggung jawab kita, hak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tetapi pastikan bahwa kita juga menunjukkan bahwa teguran kita itu karena kasih. Jangan sampai kita lost control, tanpa kita sadari anak-anak kita putus asa dengan setiap teguran-teguran yang kita berikan. Mereka ambil tindakan-tindakan yang di luar batas normal. Saya sangat percaya sebagai orang tua kita akan menuntun anak-anak kita. Dan saya tidak berharap ada hal-hal yang putus. Ada anak-anak muda yang sudah tidak bisa diatur orang tua, bertobat. Ada orang tua yang tidak bisa mengerti perasaan anak-anaknya, tidak bisa membalut mereka, hati mereka dengan kasih, hati-hati. Dan mari kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Keterbukaan itu sangat penting. Sehingga dari tempat ini, saya sangat yakin bahwa kita adalah keluarga-keluarga yang menopang pekerjaan Tuhan. Kalau keluarga kuat, gereja kuat. Tetapi kalau keluarga rapuh, catatan penting, ketika anak ini meninggal, tidak tahu mau yang melayani dari gereja mana, karena dia pindah-pindah gereja, bapaknya juga tidak pindah-pindah gereja, bahkan pindah agama. Jadi hal-hal ini perlu menjadi pelajaran penting buat kita. Mari kita ada keterbukaan di dalam keluarga masing-masing. Ada hal-hal yang mungkin tidak senang, lebih baik kita bicara di depan daripada kita simpan dan jadi sakit hati, baik orang tua maupun anak-anak. Karena akar pahit itu, saya seringkali sampaikan, bahkan hamba-hamba Tuhan di tempat ini sering sampaikan, kalau kita berjalan membawa sakit hati, itu sama dengan kita mengikat mayat di badan kita. Lama-kelamaan, mayat itu akan semakin busuk dan ulat-ulatnya semakin banyak. Dan kita harus tahu pasti bahwa itu akan merusak kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku, itu pesan Tuhan yang tadi Tuhan ingatkan supaya saya sampaikan kepada kita semua, baik orang tua maupun terlebih anak-anak muda. Pastikan kebiasaan yang baik di rumah bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk di luar rumah. Jadi mari pastikan kita semua ada dalam kontrol ilahi. Pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan dan merenungkannya dari Markus 4. Sekali lagi Markus 4, ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Markus 4, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41, firman Tuhan ini perikopnya angin ribut diredakan. Ini ayat yang sudah sering kita dengar. Saya percaya setiap waktu ada rema-rema penting dalam setiap renungan firman. Kita akan baca bersama-sama ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Dalam hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang.
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai sekian jauh pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang sekalipun tidak melihat tapi percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini satu kabaran firman yang sudah tidak asing bagi kita, di mana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Tetapi perikop perenungan firman Tuhan pagi ini yang saya berikan adalah meredakan badai hidup. Kalau Yesus meredakan angin ribut, berarti dia pakai otoritas dan kuasa. Kita lihat pembacaan ini, mungkin kita tahu ya, saya memang belum ke Danau Galilea, tapi ada beberapa di antara kita yang sudah pergi, sehingga bisa merenungkan betapa dari tempat Yesus dan murid-muridnya pada saat itu sampai ke Genesaret, di mana tujuan mereka, karena ada sesuatu yang akan terjadi di sana. Dan peristiwa dari pembacaan ini kalau kita lihat, ini sangat menarik saudara. Bahwa dikatakan di ayat yang ke-35, pada hari itu, hari waktu sudah petang. Saudara tahu sudah petang itu jam berapa? Jam 12. Petang itu mulai jam berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya? Catatan dalam bahasa Indonesia, petang itu dalam ukuran waktu itu jam 16 atau jam 4 sore sampai jam 18. Ya, atau jam 6 sore. Dulu kan kita sering nyanyi lagunya toh. Matahari sudah petang, sapi pulang ke kandang, si penjaga ikut dari belakang. Itulah kerjanya si penjaga sapi, apa yang dipikirkan lagi. Dulu saya penjaga sapi saudara. Saya gembala sapi. Karena di kampung itu kita punya lahan banyak dan orang punya sapi dikasih kita yang pelihara, kemudian hasilnya dibagi. Jadi memang kita di kampung kerjanya menjaga sapi. Lagu itu selalu saya ingat. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat bahwa ukuran petang itu dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Dan di sini dikatakan bahwa pada hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi mereka menyeberangi Danau Galilea. Tetapi kita lihat di tengah perjalanan mereka tiba-tiba mengamuklah taufan. Saudara, saya percaya kita semua pernah lihat taufan, ya. Angin taufan itu tiba-tiba dia datang, dia menghamburkan segala
benda yang ada, rumah-rumah bisa dirusakkan. Dan kalau di lautan itu, saudara, gelombangnya luar biasa kalau taufan pas ada angin, saudara. Jadi kita semua bisa rasakan, bisa membayangkan bagaimana pada saat itu gelombang dan peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus, karena Yesus sedang tertidur pada saat itu. Kita semua tahu bahwa mungkin perjalanannya tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh seperti dari Kokonau ke Timika ke Kokonau ya. Itu jauh sekali. Karena kalau danau ya pasti tidak terlalu besar. Tetapi Taufan pada saat itu mengamuk. Dan kita lihat bahwa hal itu dialami oleh murid-murid. Kita balik sejenak kepada waktu petang ini, saudara. Kita lihat bahwa di sini menggambarkan apa, saudara? Ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Mungkin bisa saja kalau ada murid yang malas, dia bilang begini, ini kan sudah sore tuh guru, ini sudah sore, bisa besok kah? Nanti pagi-pagi sudah. Tetapi saya lihat di sini tidak ada catatan bahwa mereka saling berbantah. Sekalipun hari sudah petang, tetapi mereka tetap bertolak. Tidak ada yang membantah, saudara. Saya sangat percaya bahwa ini adalah satu gambaran di mana pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada kita, tanggung jawab pelayanan, itu tidak bisa kita lihat waktu. Kadang-kadang memang mungkin Tuhan izinkan kita harus melayani hujan. Pada saat hujan kita harus pergi karena ada yang membutuhkan kita. Ini pekerjaan Tuhan, tidak bisa ditunda. Karena bisa saja sesuatu akan terjadi, tetapi karena kita menunda, maka apa yang sudah dirancangkan itu menjadi batal, saudara. Ini berbicara waktu adalah berbicara tentang kairos dan kronos. Kronos dan kairos mungkin pada saat itu sudah harus kita lakukan. Tapi karena kita tidak peka terhadap suara Tuhan, kita menunda-nunda waktu, akhirnya kairos itu sudah lewat. Kronosnya lewat, kairos tidak terjadi. Waktu Tuhan sudah bukan waktunya Tuhan lagi. Itu waktu kita. Jadi mari pastikan ketika kita mendengar sesuatu dari Tuhan, kita melakukan. Contoh dalam beberapa kesempatan di dalam jemaat ini, saya sebagai gembala, tetapi ada kalanya Tuhan taruh sesuatu pada jemaat Tuhan, pada orang-orang yang selalu berdoa. Tuhan taruh sesuatu, kemudian disampaikan kepada saya. Pak, saya mendapat pesan yang Tuhan taruh kuat di hati saya. Kita harus berdoa, doa untuk kota ini. Kita lakukan, saudara. Atau ada juga yang mendapat sesuatu tentang keluarga-keluarga dalam jemaat. Kita datangi, kita tanya, Bapak Ibu ada masalah apa, ada beban apa, kita doakan. Karena apa? Ini kita bekerja berdasarkan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kalau tidak disampaikan ke saya, mungkin saya tidak tahu. Bukan karena tidak peka, saudara. Tetapi bisa saja Tuhan mau pakai saudara. Oleh sebab itu mari pastikan kita tetap bekerja. Di dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu selagi masih siang. Sama-sama katakan, selagi masih siang. Karena apa, saudara? Ada waktunya malam, di situ dikatakan ada waktunya malam, orang sudah tidak lagi bisa bekerja karena waktunya untuk tidur. Oleh sebab itu pastikan setiap saudara dan saya melakukan pekerjaan-pekerjaan itu selagi masih siang. Tuhan mengizinkan kita ada tanggung jawab, ada beban, kita menunda-nunda pekerjaan. Akhirnya tidak
dilakukan. Waktu berjalan terus, kronosnya berjalan terus. Kita melewati waktu-waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Di sini murid-murid dengan Tuhan Yesus segera bertolak, sekalipun hari sudah petang. Ini penting buat kita. Dikatakan di Yohanes 9 ayat 4 itu, saudara, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Aku akan datang malam, di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Ini sangat penting untuk mendapat perhatian kita. Kalau Yesus pun bekerja selagi masih siang, artinya tidak menunda-nunda. Jangan kita menunda-nunda. Mungkin pekerjaan-pekerjaan kita di rumah juga kadang kita tunda, akhirnya tidak pernah terjadi apa-apa, cuma batas rencana. Ini pelajaran juga buat saya dan saudara supaya kita jangan menunda-nunda. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau perahu penuh dengan air, saudara, otomatis akan menghambat perjalanan perahu dan kemungkinan perahu itu bisa tenggelam. Ini sangat tidak menyenangkan kalau kita dengan perahu lalu ada bocor atau air masuk di dalam perahu. Ya. Kita lihat di dalam Matius 16 ayat 24, firman Tuhan bilang, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini kenapa sampai kita harus melihat bagian ini, saudara. Mengikut Yesus, melayani Tuhan, itu bukan enak-enak saja, saudara. Pasti akan ada banyak tantangan. Oleh sebab itu dari awal Yesus mengatakan kepada setiap orang yang mau mengikut Dia, harus memikul salib. Taufan atau badai ini berbicara tentang tantangan hidup, masalah persoalan. Bukan berarti kita mengikut Yesus lalu enak-enak, tidak ada masalah. Ini perlu kita renungkan, saudara. Karena apa? Waktu kita mengikut Yesus, kita tahu ada masalah, persoalan, tantangan. Ada orang yang mau mengikut Yesus, mau bertobat sungguh-sungguh, lahir baru, hidup dengan firman Tuhan, sesuai firman Tuhan. Tetapi ada orang yang sirik. Ada yang bilang, wih, kau mau jadi pendeta kah? Ini hal-hal yang biasa itu. Tidak perlu ditanggapi dengan emosi, dengan yang lain-lain. Karena waktu kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kita meninggalkan semua sifat-sifat kita yang lama, kehidupan-kehidupan yang buruk. Itu semua akan menjadi bagian kita, saudara. Kita sedang mempersiapkan sesuatu untuk kehidupan kekal. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak ada yang kekal. Oleh sebab itu kita harus bersedia memikul salib. Artinya ketika ada masalah, persoalan, kita harus tetap sukacita. Menerima itu sebagai sesuatu yang satu kesempatan untuk melatih diri kita. Jangan sampai latihan lain main lain. Iya toh? Tuhan Yesus melatih kita lain, tapi kita mempraktekkan lain. Kasih tahu kiri kanan, kakak, jangan latihan lain main lain. Kasih tahu dulu. Karena memang Yesus sudah mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut Yesus harus siap memikul salib. Ya. Dikatakan harus menyangkal diri. Menyangkal diri, saudara, ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Mematikan daging. Karena untuk mengikut Tuhan, hal-hal daging itu harus kita taruh di belakang. Emosi-emosi kita, sifat-sifat yang tidak benar, mari pastikan kita selalu belajar untuk menyangkal diri.
Kemudian ayat yang ke-38 kita lihat bahwa pada saat yang sama ketika badai datang, Yesus tertidur. Dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Hal ini menjadi perhatian penting, saudara. Kadang-kadang kita ada dalam persekutuan. Kita merasa bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Tetapi sebenarnya kita tidak connect. Saudara, kalau saudara lihat ada sambungan-sambungan kabel yang sebenarnya ini kabel dengan saklarnya, mungkin dia bisa ada sama-sama di situ. Ini katakan ini saklar, dia sudah dekat dengan lubang untuk dicolok, dia sama-sama begini. Tapi kalau tidak connect, saudara, tidak connect, tidak masuk pada lubang saklar itu, lampu tidak menyala. Jadi bukan berarti saudara dan saya ini ada dalam persekutuan, tetapi kita tidak connect dengan Tuhan. Kita ada dalam persekutuan ibadah dari jam 9 mungkin sampai jam 11. Tetapi kita tidak connect dengan Yesus Kristus. Kita tidak buka mata hati kita untuk menerima Roh Kudus. Hati kita tidak ada dalam persekutuan. Hati dan pikiran kita ada di rencana-rencana kerja. Hati dan pikiran kita ada di bisnis. Hati dan pikiran ada di anak-anak yang mungkin ada di perantauan. Hati dan pikiran kita ada di tempat pekerjaan. Ini tidak connect, saudara. Setiap kita yang ada datang dalam persekutuan dengan Tuhan, yang paling penting kita jaga hati kita. Kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Ada divine connection, hubungan ilahi yang benar. Oleh sebab itu waktu kita datang dari rumah, datang dengan hati yang bersih. Ada orang yang datang dari rumah untuk menilai seseorang dalam persekutuan. Dia sudah siap-siap mau lihat kesalahannya di mana. Mungkin dia nyanyi bagaimana ini. Itu ada orang yang tugas khusus ketua departemen musik contohnya. Akan memberi catatan, oh si A, si B. Itu wajar-wajar saja. Kalau saudara melihat tiba-tiba ada sesuatu, sampaikan ke ketua departemen musik dan lain-lain sebagainya. Oh ada pastor ibadah. Oh ada bapak gembala, kayaknya ini kurang bagus. Kita kasih catatan-catatan penting untuk perbaikan. Tapi jangan sampai hati kita menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Ini di mana-mana, saudara. Dalam persekutuan anak-anak Tuhan, lihat murid-murid ini bersama-sama dengan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus tertidur, artinya Yesus tidak diajak berkomunikasi kah, cerita kah, apakah? Sampai Yesus tertidur. Ini hal yang penting menjadi catatan kita. Dalam rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, Yesus. Ada badai hidup yang sedang terjadi. Persoalan dengan suami, persoalan dengan anak-anak, persoalan ekonomi, persoalan bisnis. Apakah kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan Yesus? Kita mau melakukan segala sesuatu, apakah kita bertanya-tanya kepada Tuhan, benarkah Tuhan saya mau melakukan ini? Hati-hati, jangan sampai tiba-tiba taufan itu datang dan menenggelamkan perahu saudara dan saya. Kita harus pastikan bahwa ada koneksi, ada terhubung antara kita dengan Tuhan. Kalau dalam istilah persekutuan semen itu dibilang koram deo. Di dalam Roma 12 ayat 1 itu dibilang kita mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Ini tidak mudah, saudara. Tubuh itu berbicara dengan segala perbuatan kita. Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Segala pikiran, hati dan pikiran kita, kita melakukan sesuatu. Segala sesuatu, tapi mata dan hati kita tetap tertuju kepada Tuhan.
Sambil bekerja seperti kemarin yang dikatakan Pak Jimmy, saya setiap waktu saya nyalakan, setiap jam saya nyalakan alarm di HP saya. Alarm itu waktu dia berbunyi saya tahu bahwa saya harus menaikkan pujian kepada Tuhan. Ini penting. Tetapi lebih daripada itu apa saudara? Kita sendiri harus pasang rambu-rambu itu dalam hati dan pikiran kita. Masing-masing kita mungkin punya cara. Mungkin tidak setiap jam, setengah jam saudara sudah bikin 30 menit. Atau mungkin setiap waktu ada sesuatu langsung tek, ingat. Tidak. Hidup saya harus persembahkan untuk Tuhan. Ini sangat penting. Karena badai itu pekerjaan iblis. Berulang-ulang kita selalu ingatkan. Iblis tidak tunggu pintu dibuka. Celah sedikit saja iblis masuk. Tek. Hal kecil kita pikir besar sekali. Selanjutnya apa saudara? Dikatakan bahwa di dalam Yohanes 15, visi kita tahun ini ya. Yohanes 15 ayat yang keempat itu dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini sangat penting. Saya percaya kalaupun saudara dan saya ada dalam masa-masa ini, ada melewati pandemi ini dengan rasa aman, dengan segala perlindungan penyertaan Tuhan, itu karena kita tinggal di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang terpapar dan sebagainya, tapi Tuhan sembuhkan kita cepat. Kemarin pagi kita dengar kesaksian seorang hamba Tuhan di Menara Doa Subuh. Saya dengan Pak Yusuf ikut. Dan pas hari pertama beliau datang, hamba Tuhan itu, dia bilang saya 84 hari ada di rumah sakit. Saudara sakit malaria 3 hari tidak kemana-mana saja kita pusing. Apalagi 84 hari ada dalam kondisi yang menakutkan. Dia mengatakan bahwa dalam waktu tertentu hampir-hampir nafas ini habis. Istrinya juga kena. Beliau bilang begini, jadi sama-sama dengan beliau, kasih kau punya oksigen itu ke saya. Jadi pakai 2 selang oksigen yang istrinya punya, istrinya kasih ke beliau. Sehingga apa saudara? Beliau bisa bernafas. Karena oksigen sangat dibutuhkan pada saat sakit itu. Jadi kita akan mendengar banyak kisah. Kisah-kisah yang mungkin saja menakutkan sehingga banyak orang mati. Beliau bilang itu perjuangannya luar biasa. Karena apa? Karena itu baru awal COVID. Belum tahu cara penanganan dan orang mulai ketakutan. Itu intimidasi. Seperti yang kita bicara-bicara ini. Bahwa intimidasi penyakit itu bukan karena penyakit, bukan karena virus itu, tetapi hati dan pikiran sangat tertekan. Ada ketakutan yang begitu luar biasa. Nah, sama dengan hal ini. Murid-murid juga ketakutan. Tetapi di ayat yang ke-39 Yesus bangun dan menghardik. Yesus bangun dan menghardik badai itu, lalu badai itu menjadi sangat teduh. Di dalam Yakobus 2 ayat 20 dikatakan, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Dan di ayat yang ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, Yesus menghardik badai. Dan danau itu menjadi taat dan sangat tenang. Mungkin beberapa waktu lalu kita sempat dengar kontroversi pandangan beberapa hamba Tuhan di YouTube dan sebagainya tentang menghardik badai pandemi. Ada seorang hamba Tuhan berdiri dan dia menghardik. Itu sesuatu yang kontroversi menurut banyak pandangan. Tetapi sesuatu itu bukan sesuatu yang baru yang harus kita renungkan, saudara.
Kenapa? Karena Yesus juga memberikan otoritas dan kuasa bagi setiap gereja Tuhan. Tergantung bagaimana iman kita mau bertindak atau tidak. Mungkin kita tidak berusaha untuk menghardik, atau mungkin kita tidak melakukan apa-apa. Itu kembali pada iman setiap kita. Karena apa? Pandangan iman ini sangat luas. Mau jadi atau tidak terjadi, aku harus berdiri memperkatakan sesuatu atas sakit penyakit, supaya sakit penyakit itu pergi. Yesus berkata dia memberikan kepada kita otoritas dan kuasa. Dikatakan di bagian yang lain bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Karena kita melakukannya dengan otoritas dan kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak pernah sama sekali melakukan itu, kita tahu kita gereja Tuhan, tapi kita tidak menggunakan iman kita untuk dipraktekkan. Ini sesuatu yang sulit untuk menjadi kehidupan rohani yang bangkit, saudara. Saya di rumah ada motornya Aldo, anak saya. Motor itu sebenarnya saya mau jual, karena tidak dipakai juga. Tapi mereka bilang, jangan, nanti kalau kita pulang, kita mau pakai motor apa? Lalu saya titipkan di tempat kakak saya, rumah petak. Tapi kalau tidak dikasih panas, saudara, itu kadang-kadang sulit mau hidup. Saya mau bilang begini, setiap kita anak-anak Tuhan diberikan otoritas untuk melakukan perkara-perkara besar. Tapi kalau kita tidak pernah mempraktekkan iman kita, itu lama-lama otoritas itu tidak punya kuasa apa-apa. Oleh sebab itu mari kita jangan diamkan setiap kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saudara sebagai gereja Tuhan. Mari kita praktekkan. Mau terjadi atau tidak terjadi, kita harus memperkatakan firman, mempraktekkan firman. Mungkin seperti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan yang sudah bilang menghardik badai pandemi atas bangsa Indonesia. Itu bagian yang dia lakukan dan dia beriman. Tapi kalau memang ada kejahatan di Indonesia yang Tuhan bilang, anakku memang kau melakukan firman, tapi bagi bangsa ini sabar dulu. Saya tahu kapan waktunya, yang penting kau sudah lakukan bagianmu. Itu bukan berarti sesuatu yang harus ditertawakan. Karena dia mempraktekkan imannya. Oleh sebab itu mari kita kembali melihat dengan kacamata yang lebih jelas tentang pandangan iman kita. Iman yang tidak melakukan sesuatu, itu iman yang mati, iman yang kosong. Kita harus mempraktekkan iman kita. Yang setuju katakan amin. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata begini, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hari ini dalam kebenaran firman Tuhan juga, kita mungkin sedang menghadapi badai pandemi. Kita mungkin sedang menghadapi sakit penyakit yang sepertinya tidak berujung. Kita mungkin sedang menghadapi masalah rumah tangga, masalah ekonomi yang belum selesai. Tetapi saya mau katakan firman Tuhan sama pada hari ini datang buat saudara dan saya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Otoritas itu sama, saudara. Mengapa kita begitu takut? Bukankah Tuhan yang kita percaya Dia yang Maha Kuasa? Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Jangan kita takut, saudara.
seperti yang saya saksikan di doa puasa. Mungkin hal itu kecil buat saudara-saudara yang punya uang, tapi saya waktu itu juga terbeban. Mau ujian, tidak ada uang, anak punya kebutuhan, tidak mungkin saya ambil uang gereja, karena itu bukan hak saya yang tidak diberikan menjadi bagian saya. Saya cuma berdoa, Tuhan, bagaimana saya bisa bayar uang ujian? Saya percaya Tuhan pasti ada waktu Tuhan. Pasti Tuhan siapkan. Saya beriman seperti itu. Saudara, beberapa waktu kemudian ada seseorang yang sudah tidak ada di sini. Dia telepon. Keluarga ini telepon, aduh Pak Gembala, minta maaf, kita mengganggu. Saya mau minta nomor rekening. Aduh, ini ibu, ini mau kirim untuk gereja atau buat saya? Kalau nomor rekening kan ada nomor rekening gereja, ada nomor rekening saya pribadi. Kalau memang mau ke gereja, saya langsung kasih nomor rekening gereja. Tapi kalau memang nomor rekening saya pribadi mau dikasih ke saya kasih nomor rekening saya. Ah tidak, ini untuk Bapak. Itu jelas. Saya kirim nomor rekening saya. Tiba-tiba tidak sampai beberapa menit, SMS banking bunyi, saudara. Saya lihat sesuai dengan kebutuhan saya untuk bayar uang ujian. Saya cuma meneteskan air mata. Saya tahu masih ada kekurangan-kekurangan yang lain. Tapi beberapa waktu kemudian Tuhan izinkan istri saya dapat tunjangannya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Saya sangat yakin begini saudara. Waktu kita bekerja seperti untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan upah. Hati-hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Hati orang-orang yang penuh dengan berkat melimpah itu ada di tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu ada di mana-mana. Kapanpun kesusahan saudara, ada saudara-saudara seiman, ada orang-orang yang tidak mungkin saudara pikirkan akan menolong kita tepat pada waktunya, karena mereka itu dijadikan sebagai tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan ragu, jangan takut. Contoh, mungkin saudara ada dalam sakit penyakit yang saudara sendiri sudah berobat ke sana kemari. Ternyata bisa saja tetanggamu yang tidak pernah engkau tegur memiliki pengetahuan tentang obat yang menawar sakit penyakitmu. Tidak dengan uang, dia cuma kasih ramuan. Itu bisa saja terjadi saudara. Karena Tuhan bisa pakai tetanggamu sebagai tangan Tuhan untuk menyembuhkan engkau. Oleh sebab itu hiduplah damai dengan semua orang. Yang setuju katakan yes. Kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Ada tetangga, jangan saudara anggap dia tidak punya apa-apa. Saudara tidak pernah tegur, tidak pernah bangun komunikasi. Say hello, senyum, itu hidup yang baik, yang melepaskan berkat. Jadi pastikan kita semua, sekalipun di perantauan, ini dari suku A, tetangga itu orang-orang dari gunung, jadi kita tidak perlu tegur orang. Jangan saudara. Dulu ada orang yang sewa di tempat kakak saya. Dia waktu itu masih muda, masih bujang. Saya tidak tahu kalau dia dari gunung, dia tinggal di tetangga saya, di sebelah rumah petak, di depan rumah saya. Dia tinggal di situ, dia kumpul anak-anak sekolah yang dari gunung, mereka tinggal di tempat kakak itu. Beberapa rumah petak itu diisi anak-anak yang seperti asrama buat mereka. Saudara, satu ketika waktu kita timbun-timbun lokasi ini, saya cerita-cerita dengan dia, lalu anak-anak itu dibilang, ayo mari kita pergi bantu Bapak Pendeta. Mereka ratakan ini tempat yang untuk bangun rumah gudang ini. Saya berdoa buat mereka, sambil kita olahraga dengan kakak itu. Sekarang kakak itu sudah jadi kepala LPMAK di sini saudara. Saya kaget waktu dengar, yang kepala LPMAK dia sudah ini, yang ganti Bapak A ini. Jadi sekarang dia sudah jadi bos besar di situ. Saudara, bukan bicara apa, kadang-kadang kita
dengan pandangan kita, kita lihat fisik seseorang, asal mereka dari mana, kita sudah mulai mengadjust, mulai kasih jarak dan sebagainya. Saya percaya bahwa ada banyak cara Tuhan untuk mengangkat seseorang, termasuk saudara dan saya. Kalau kita hitung-hitung, kita ini apa? Sakit penyakitmu itu biasa. Hari ini Tuhan tanya kepada kita, mengapa kamu begitu takut? Badai ini akan berlalu. Ada amin? Badai ekonomimu akan berlalu. Masalah rumah tanggamu akan berlalu. Masalah anak-anakmu akan berlalu. Masalah kebutuhan hidup akan berlalu. Karena Tuhan akan membangkitkan kita untuk melihat masa depan yang penuh harapan. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Bisnismu, apa saja Tuhan bisa bangkitkan. Oleh karena itu mari jangan kamu takut. Jangan kamu tidak percaya. Kasih tahu kiri kanan, jangan takut dan jangan tidak percaya. Kita harus membangkitkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Petrus 4 yang seringkali membuat orang takut. Saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itulah kuasailah dirimu. Karena itu kuasailah dirimu. Sekali lagi saya katakan, karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang takut itu karena dia kurang menguasai diri. Kalau kuasai diri itu saudara, orang itu akan tenang. Ada sesuatu, jangan suka panik. Ketika kita tidak menguasai diri, kita mendengar kabar celaka, waduh, kita gusar, ya. Apalagi kita memang lagi tidak stabil, kita tidak melakukan hidup dalam kebenaran. Hari-hari ini kalau kita boleh jujur, orang Kristen di mana-mana sudah siap mati. Jadi kalau saudara dan saya tidak siap mati, bisa dicek apakah kita orang Kristen atau bukan. Karena orang Kristen hari-hari ini menghadapi badai, dia sudah siap untuk mati. Kenapa? Karena kematian adalah satu keuntungan. Kalau kita lihat hidup yang dikatakan sudah di akhir zaman seperti ini, kita tidak kuasai diri, tidak tahu kita siapa. Kita hidup dengan keputusasaan tanpa menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau mati adalah satu keuntungan. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, tentu kita takut. Mendengar kabar celaka kita takut. Seperti anak ayam yang begitu datang badai dia lari. Oh kemana-mana. Tapi ketika Raja Wali ada badai, dia semakin tinggi terbang. Dia hanya mengembangkan sayapnya dan dia santai di atas. Dia menikmati badai itu saudara. Dia melihat-lihat ke bawah. Mana-mana badai itu tenang, manakala badai itu tenang dan ada ikan, dia cek. Dia ambil lagi, dia terbang lagi. Santai sekali Raja Wali itu. Berbeda dengan ayam kampung. Begitu ada badai, ayam kampung itu berkeliaran, lari semua mencari tempat persembunyian. Tapi kita saudara, anak-anak Tuhan itu anak-anak Raja Wali, bukan ayam kampung. Ada amin? Pastikan saudara dan saya tahu bahwa status kita adalah jelas. Seperti kita orang Papua bilang, kakak kok jelas. Kasih tahu kiri kanan dulu, kakak kok jelas. Kau jelas. Kau jelas adalah anak Tuhan. Dan tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Karena Tuhan kita jelas. Di ayat yang selanjutnya dikatakan apa di dalam Yohanes 20 ayat 29. Coba kita lihat. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah saudara dan saya
yang tidak melihat Yesus tapi kita percaya. Itu janji Yesus. Kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Karena kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Kita diberikan otoritas dan kuasa untuk menghardik badai. Selanjutnya ayat 41. Dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang satu kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya? Pertanyaan ini yang harusnya orang di luar kita melihat. Wih, orang Kristen ini luar biasa ya. Anak-anak Tuhan ini beda ya. Dia ini pakai rumus apa ya? Dia makan daun apa? Dia macam takut kah? Kita sudah berusaha untuk jorokin dia, kita berusaha untuk mendorong dia ke jurang atau menyudutkan dia, tapi dia santai saja, dia tenang saja. Kita berusaha untuk bikin hancur dia punya rumah tangga, kita berusaha untuk kasih hancur dia punya bisnis, kita merusak dia punya hubungan keluarga, tapi kok dia biasa-biasa saja. Dia makan daun apa ya? Dia pakai rumus apa ya? Ini akan menjadi tanda tanya. Sama seperti murid-murid pada waktu itu. Tanya satu sama lain. Mereka bertanya satu dengan yang lain. Manusia macam apa ini? Siapa dia ini? Ya. Ini penting saudara. Dan kita harus tahu bahwa angin dan danau itu menjadi teduh. Angin taufan itu berhenti. Karena ada otoritas dan kuasa Allah pada saat itu ada di tengah-tengah mereka. Dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga saya sangat yakinkan saudara pagi ini, ingin meyakinkan saudara dan saya juga, bahwa kita tidak perlu takut. Ketika Yesus ada di dalam kita, kita harus hidup berbeda. Amin. Hidup kita, hidup saudara dan saya, saudara yang ada di rumah, saudara yang sedang mendengarkan pekabaran ini, sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup berbeda. Kita harus hidup dengan otoritas, kita tidak perlu takut terhadap bahaya apapun. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 112, itu firman Tuhan berkata, orang-orang yang hidup dalam kebenaran tidak takut terhadap kabar celaka. Mungkin orang bilang akan ada masalah yang lebih besar terhadap Indonesia setelah pandemi ini. Masalah yang akan lebih besar di dunia ini. Kita tidak perlu takut. Karena kita sudah siap. Mati hari ini atau besok, kita akan mendapat tempat di dalam kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Masalah hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi ada kehidupan kekal yang menanti kita. Jadi kalaupun saudara dan saya hidup dalam kebenaran, kita tidak perlu takut terhadap kabar celaka. Itu clear. Karena keselamatan sudah disediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan ayat selanjutnya dari Amanat Agung, pesan terakhir pada waktu Yesus mau naik ke sorga, Yesus bilang, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Ajar dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuhan mengatakan juga, kepadamu akan kuberikan kuasa. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga, dan apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Perlu kita ingat saudara, bahwa hal ini sangat penting. Sehingga pada saat ini kita merenungkan perjalanan Yesus dengan murid-murid ke Gerasa, dan mereka dihadang oleh badai. Pertanyaannya, mereka tiba dengan selamat di sana? Mereka tiba di Gerasa. Dan ternyata apa yang terjadi? Yesus menyuruh mereka berangkat pada hari petang itu, saudara.
Karena di Gerasa ada seorang yang terikat oleh roh gila. Di pasal yang kelima kalau saudara baca dan selanjutnya dikatakan waktu Yesus tiba, mereka turun dari perahu, tiba-tiba datang seorang yang gila dari kuburan. Dia datang lalu dia berkata, Yesus. Dia berkata, anak Allah yang hidup, mau apa engkau dengan aku? Artinya begini, setan itu tahu. Saudara dan siapa setan juga tahu. Pastikan kita hidup sebagai anak-anak terang sehingga waktu kita melihat atau kita melepaskan otoritas Tuhan, setan tidak bilang begini, Yesus saya kenal, Paulus saya kenal, tapi kau siapa? Sapu teman baru mau usir saya lagi. Ini bahaya saudara. Pastikan saudara dan saya waktu berhadapan dengan iblis, iblis bilang, saya takut. Kau mau apa dengan saya? Kau mau apa dengan saya? Saya tahu kau orang benar. Ampuni saya. Seperti apa yang dilakukan Yesus. Waktu saudara datang mendoakan seseorang, saya percaya seorang yang terikat dengan kuasa kegelapan atau sakit penyakit, ada roh yang lain yang ada di dalam orang itu. Pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang layak untuk mengusir setan itu. Kalau tidak, jangan main-main. Karena apa? Itu berbahaya saudara. Serangan balik itu sangat parah. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Tapi kita harus melakukan hal yang benar. Supaya jangan justru kita yang dirasuki oleh setan itu. Setan itu harus takut dengan kita. Saudara yang kekasih, ternyata ada satu orang yang terikat yang akan dilepaskan. Sehingga Yesus berkata kita harus berangkat ke seberang. Hari sudah petang tapi mereka tetap pergi. Dan kita lihat orang gila itu meminta supaya Yesus mengusir mereka. Jangan keluar dari situ tapi dikasih masuk saja ke babi-babi. Di sini banyak sekali peternak. Tetapi saya mau katakan, seorang yang kerasukan itu harganya sangat mahal. Saya maksudnya bilang di sini banyak peternak. Saya mau tanya, harga satu ekor babi di Timika ini kira-kira yang standar saja berapa? Kalau kita lihat ada mulai dari umur 1,5 bulan itu sudah 1 juta ke atas. Betul Ibu Marta? Ya, 1,5 bulan 1 juta ke atas. Katakanlah 6 bulan atau 1 tahun itu sudah ada 5 juta. Sudah, bahkan bisa lebih tergantung body. Saya juga sering-sering cek-cek harga itu. Karena saya tahu banyak orang kalau keadaan-keadaan aman itu harga ternak itu sangat mahal. Saya kalkulasikan rata-rata dengan harga 5 juta 1 ekor. Hari itu waktu Yesus membebaskan satu orang yang terikat itu, Alkitab mencatat ada 2.000 ekor babi. Kalau kita kalkulasikan dengan harga 5 juta 1 ekor, itu ternyata sudah 10 miliar. 10 miliar harga babi itu dikorbankan. Bahkan kalau di sini babi yang sudah besar itu sampai 10 juta, 15 juta. Betul ya Ibu Marta ya? Ya. Berarti tinggal kali saja berapa kali lipat kalau sampai 15 juta atau 10 juta. 20 miliar, 30 miliar. Hanya untuk membebaskan satu orang. Dan saya percaya, kalau kita mau cari uang sampai sebanyak itu, miliaran untuk mencari kesembuhan, itu kerja sampai berapa tahun untuk kumpulkan itu. Tapi di dalam Yesus, dalam waktu sekejap, orang itu sembuh. Saudara bisa baca di dalam ayat pasal 5 itu, Markus pasal 5, tentang bagaimana orang itu disembuhkan. Dan saya percaya, karena tujuan untuk membebaskan satu orang, Yesus tidak melihat waktu. Sekalipun hari sudah petang, mereka harus segera pergi ke Gerasa. Dan saya tahu,
pekerjaan Roh Kudus itu melampaui akal dan pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Mari imam musik boleh maju ke depan. Kita akan selesai. Hari ini kita diingatkan untuk terus pakai otoritas Tuhan. Hari ini kita diingatkan kita menguasai diri. Sehingga kesimpulan pagi ini, mari pastikan kita bekerja seperti Tuhan bekerja. Selagi ada waktu, jangan kita sia-siakan kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Karena waktu kita melakukan apa saja seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23-24 menjelaskan bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima upah sesuai apa yang kita kerjakan. Selanjutnya, yang kedua, tetap pikul salib. Saudara dan saya mengikut Yesus, ada beban yang harus kita pikul. Tetapi apa? Saudara, Tuhan bilang waktu kita memikul salib, salib yang kita pikul itu pun tidak akan menjadi beban. Karena Tuhan akan selalu memberi sukacita bagi kita. Dan kekuatan baru akan diberikan Tuhan. Yang ketiga, tinggallah di dalam Yesus. Kuasai diri dan jadilah tenang. Karena pada saat saudara dan saya tenang, firman Tuhan bilang kita bisa berdoa. Tapi kalau kita panik, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hal-hal yang salah pada waktu panik yang kita lakukan. Yang keempat, kita pakai otoritas dan kuasa Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kuasa itu sempurna dan cukup. Sehingga kita pakai otoritas Tuhan itu. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan bilang bahwa apa? Yang kelima, kita harus mempraktekkan iman kita. Dan percayalah, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tutup Alkitab saudara. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba sudah boleh selesai menyampaikan isi hatimu. Biarlah setiap kami, baik hamba maupun umatmu, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, kami akan terus menjaga hati kami untuk terus bekerja seperti untuk Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, kami yang menerima pekerjaan Tuhan dalam pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, kami akan terus melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapa, kami juga berdoa saat ini, biarlah Tuhan, kami terus menguasai diri kami. Kami tidak bimbang, tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tapi mata dan hati kami tertuju kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mematikan kedagingan kami, supaya itu tidak membuat kami menjadi bimbang. Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk terus menggunakan otoritas Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, menjaga kekudusan hidup kami, dan menggunakan otoritas ilahi. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa juga Tuhan untuk apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah hari ini, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada impartasi yang terjadi dari tempat ini bagi setiap jiwa yang sakit. Mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa mendapat pengharapan baru. Kami tidak lagi takut, tetapi kami mau terus percaya, membangun hubungan ilahi dengan Tuhan sampai kami melihat mujizat Tuhan terjadi. Kami percaya tangan Tuhan ada di mana-mana, dan kami sendiri akan menjadi tangan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan setiap uluran tangan kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Berkati kami yang ada di tempat ini, berkati umatmu yang ada di rumah-rumah mereka, bahkan siapapun yang sedang mengikuti live streaming ini. Diberkatilah kami semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.